Shalom. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita bisa merefleksikan kembali apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita bersuka cita. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Sukacita yang penuh seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Jadi di sini Allah menghendaki agar setiap orang percaya itu bersukacita. Ya. Allah menghendaki agar setiap orang percaya itu memiliki sukacita. Sukacita yang bagaimana? Sukacita yang penuh, ya. Sukacita itu terkadang diidentikan dengan kebahagiaan atau kegembiraan. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Kalau kita lihat dalam konteks bahasa Inggris, ada perbedaan makna antara sukacita yang biasa disebut joy, ya, joyfulness, dan kegembiraan, yaitu happiness, ya. Sukacita lebih kepada sikap kita atau cara pikir kita dalam menghadapi segala keadaan. Di sini tidak tergantung pada sesuatu apapun, ya. Kalau dalam konteks firman Tuhan, sukacita itu cara pikir bahwa kita lahir karena kasih Allah. Dan kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, selalu bersama dengan kita, ya. Jadi di sini nggak ada lagi dalam keadaan apapun kita tergantung mau bagaimana perasaan hati kita, ya. Tetapi kalau happy atau perasaan bahagia atau gembira ini muncul, ya, dan berjalan seperti yang kita harapkan. Jadi kalau kegembiraan itu adalah rasa, ya, kita bisa merasa gembira, kita bisa merasa bersedih. Tetapi kalau sukacita itu lebih kepada cara pikir kita, cara pandang kita, ya. Sukacita tidak terikat oleh suatu keadaan atau situasi tertentu, ya. Ya. Sukacita tidak tergantung pada keadaan tertentu. Kalau bahagia atau gembira itu tergantung pada keadaan saat itu. Ada syaratnya untuk kita bisa bergembira. Tetapi di dalam kehidupan dunia, kegembiraan itu selalu berubah-ubah standarnya. Ya. Orang mengidentikan bahwa bahagia itu kalau semua keinginannya terpuaskan, ya kan? Tapi nyatanya keadaan itu tidak melulu seperti yang kita harapkan, ya. Standar kebahagiaan dunia terus berubah. Standar kebahagiaan kita pun berubah. Kayak misalnya kita seneng nih kalau kita punya rumah gitu, ya. Tapi akan lebih seneng lagi kalau rumahnya itu tingkat misalnya, atau mungkin rumahnya ada di mana-mana. Jadi kalau kemana-mana nggak usah nginep di tempat orang lain atau di hotel, di rumah kita, ya. Karena standar itu berubah. Standar yang terus berubah kadang-kadang membuat kita menjadi depresi, ya. Karena nggak ada standar yang pasti, ya. Kita hanya bertahan hidup dengan rasa hampa tanpa memiliki sukacita, ya. Standar kebahagiaan dunia yang terus-menerus berubah ini, kebahagiaan kita pun berubah, ya. Kita hanya sekedar untuk bertahan hidup dan menjalaninya dengan rasa hampa, ya. Kadang-kadang kita berpikir permasalahan hiduplah yang menghalangi kita mengalami sukacita itu sendiri, ya. Padahal
dalam perjalanan hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semua itu tidak terlepas dari permasalahan hidup, ya. Kalau tadi Tuhan menginginkan kita terus bersukacita tanpa melihat atau tanpa memandang keadaan kita, ya. Tetapi kita tahu permasalahan selalu ada, ya. Kita akan melihat dulu permasalahan kehidupan orang saleh pada zaman Perjanjian Lama, ya. Yang bisa kita pelajari atau kita untuk refleksikan pada saat ini, ya. Yang pertama, kita belajar tentang Ayub, ya. Ayub tuh orang yang apa coba? Kalau kita baca di Alkitab, dia itu takut akan Tuhan. Dia saleh, ya. Dia selalu menjauhi kejahatan, ya. Dia orang yang sempurna kalau orang-orang bilang, ya. Tetapi Tuhan izinkan permasalahan terjadi pada dia. Hartanya habis, anak-anaknya kehilangan nyawa, bahkan dia dapat kutukan. Ada bisul-bisul di seluruh badannya, ya. Dia saat itu masih memuji Tuhan, ya. Dia masih bersaksi bahwa Tuhan itu baik buat dia. Tetapi ketika penderitaan itu berat pada dirinya, sampai dia sendiri merasa jijik, ya, dengan keadaan dirinya. Bahkan dia berharap, untuk apa sih aku dilahirkan? Sebaiknya aku nggak usah dilahirkan saja, ya. Itu karena apa? Ayub itu merasa sangat bosan, ya. Dia nggak bisa menahan apa yang terjadi pada dirinya, ya. Kita baca di Ayub 3 ayat 11, nanti baca sendiri di rumah ya masing-masing, ya. Di situ Ayub sampai berharap supaya dia tidak pernah dilahirkan. Saking banyaknya kejadian yang bertubi-tubi di dalam dirinya, ya. Kemudian kita belajar tentang Daud, ya. Daud di Mazmur 55 ayat 6 sampai 8. Ini kejadiannya saat Daud, ya, dikhianati oleh putranya Absalom. Absalom yang ingin merebut tahta Daud, ya. Pemberontakan Absalom menjadi satu akibat yang mengerikan yang diderita Daud, ya. Karena Daud Daud merasa berdosa dengan Batseba, ya. Ketika Daud itu ditindas, kesulitan itu datang, ya. Dia berdoa sebenarnya, tapi doanya apa? Dia ingin dijauhkan dari realitas yang ada. Saking dia kecewanya, ya. Atau bahkan kita belajar dari Elia. Di dalam satu raja-raja dikisahkan bahwa Elia itu sudah mengalahkan 450 nabi Baal, ya. Tetapi di sisi lain dia merasa sangat depresi dan patah semangat, ya. Karena apa? Walaupun dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, tetapi respon dari Ahab dan bangsa Israel, bahkan responnya Ratu Isabel ingin membunuh dia, mengancam dia, ya. Di sini orang saleh seperti apapun, kalau dia sudah dalam tekanan, ya, pergumulan yang bertubi-tubi, permasalahan yang bertubi-tubi, ada kalanya dia kehilangan sukacitanya, ya. Ini artinya apa? Kita manusia tidak bisa bebas dari yang namanya masalah. Masalah datang, sukacita bisa hilang, ya. Padahal apa? Tuhan yang inginkan apa? Kita tidak kehilangan sukacitanya, ya. Tuhan ingin kita terus bersukacita. Tuhan ingin kita berkemenangan sampai nanti kita masuk ke dalam kerajaannya, ya. Dari perintah Tuhan itu Rasul Paulus sebenarnya sudah mengajarkan, ya. Rasul Paulus mengajarkan pada suratnya kepada jemaat yang di Filipi. Sebaiknya kita baca bersama-sama, ya, untuk kekuatan buat kita. Kita buka Filipi 4 ayat 4. Ya, di sini juga sudah ayatnya. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, ya. Di sini Rasul Paulus sampai 2 kali mengatakan bersukacitalah, ya. Karena apa?
Karena Rasul Paulus itu mengingatkan kita ya. Kita manusia sering lupa. Ya. Kita sering lupa untuk bersukacita senantiasa. Ya. Sukacita sangat penting untuk kita rasakan. Ya. Walaupun kita memiliki kesakitan atau kesusahan dalam hati kita, sukacita itu ibarat apa? Minyak pelumas dalam hidup kita. Ya. Karena dengan kita bersukacita, walaupun kita ada beban, sebenarnya apa? Kita punya suatu janji atau iming-iming bahwa semua permasalahan itu akan hilang nantinya. Ada janji Tuhan pada waktunya. Sukacita harus menjadi gaya kehidupan kita dalam sehari-hari, ya. Walaupun kadang kita lupa, sukacita itu ada. Terutama apa? Ketika rasa bahagia kita terusik, rasa gembira kita terusik, ya. Kita sebagai manusia pada dasarnya inginnya terus bergembira ya. Kita lupa akan pergumulan kita. Tetapi Tuhan izinkan pergumulan atau permasalahan itu terjadi. Tuhan ingin kita naik kelas. Naik kelasnya dari mana? Dari pergumulan kita. Bagaimana kita caranya untuk menyelesaikan pergumulan kita? Saat permasalahan itu datang, datanglah kepadanya. Kita kembali pada kasih Tuhan ya. Karena Tuhan sendiri berjanji ya. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Itu janji Tuhan. Janji yang membuat kita memiliki kekuatan, ya. Janji pada Tuhan untuk kita bisa berjalan terus bersama Dia, ya. Kalau kita letih, lesu, berbeban berat, datang pada Tuhan. Kadang kita inginnya berbagi, ya. Datang kepada orang lain. Tapi kadang kalau kita datang ke orang lain, kadang-kadang yang kita dapatkan gak sesuai yang kita harapkan. Kalau kita datang pada orang, kadang-kadang apa yang kita dapatkan? Kita malah dinasehatin kan? Ya. Kalau orang yang sedang ada masalah, sedang bimbang, kadang-kadang kalau dinasehatin malah isinya jadi pertengkaran. Karena apa? Kita pengennya maunya menang sendiri. Kita pengennya semua masalah kita cepat selesai. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan. Ya. Tuhan telah membuka pintunya. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ini jadi pegangan untuk kita. Ya. Supaya kita memiliki karakter yang kuat dan karakter yang tangguh. Bahwa ada Tuhan yang selalu berjalan bersama kita. Ada Tuhan tempat kita kembali saat kita letih, lesu, dan lelah. Ya. Sukacita sebenarnya juga salah satu cara loh untuk kita hidup sehat. Ya. Ada ayatnya juga di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Orang yang punya hati gembira, terus-menerus bersukacita, pasti apa? Mempunyai semangat hidup. Kalau kita nggak punya semangat hidup, mesti kan kita rasanya malas, les-lesan, nggak sehat, nggak ceria gitu ya. Kalau kita punya semangat hidup, ya kita gembira, kita punya pegangan hidup.
kita akan terus pegang itu, ya. Sukacita, bergembira dalam keadaan apapun. Lalu, sebenarnya sukacita apakah yang Yesus miliki dan Dia inginkan untuk kita juga memiliki? Ya. Kita kembali di ayat awal tadi ya, yang di Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Ini terutama di ayat yang 11, ya. Yang pertama adalah Tuhan menginginkan kita memiliki sukacita yang melimpah. Karena apa? Dia juga memiliki sukacita yang melimpah. Ya. Pada ayat 11 Yesus mengatakan, sehingga sukacitamu menjadi penuh, ya. Di sini apa? Penuh itu nggak setengah-setengah, ya, tetapi melimpah. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sukacita yang penuh itu apa? Saat Dia menghadapi gelapnya Kalvari, ya. Di sana Yesus difitnah, disiksa, dihina. Tetapi apa? Dia tetap bersukacita. Dia nggak peduli apapun keadaannya. Dia jalani semuanya. Ya. Bahkan dia bisa mendoakan orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang menyiksa kita. Ya. Dia mengatakan, Bapa, mungkin dia nggak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Di situ contoh sukacitanya, sukacita yang Dia berikan, sukacita yang Yesus ajarkan, ya. Secara manusia kita mungkin nggak bisa seperti itu. Kita kalau disakitin, kadang-kadang kita nggak terima, ya. Bahkan karena kita merasakan kesakitan, ya, kita merasakan kejengkelan, kok orang itu bolak-balik sih menyakiti saya. Bahkan kita pun kadang-kadang saking disakitinya, kita jadi nggak percaya pada orang itu, ya. Tapi Yesus lain, ya. Dia disakiti, disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tetap menerimanya. Kenapa? Sukacitanya itu berlimpah-limpah. Karena yang dilakukannya itu bukan untuk dia sendiri, ya, untuk kita manusia. Yang kedua adalah dia memiliki sukacita yang kekal. Di ayat 15 dikatakan, supaya sukacitaku ada di dalammu, ya. Sukacita tersebut bukanlah sukacita yang datang dan pergi, ya. Buktinya apa? Yesus telah tetap menjalani prosesnya. Proses dia disiksa, dia dihina, sampai dia disalibkan, ya. Dia nggak peduli pada situasi kondisinya dia saat itu. Dia tetap jalani. Ya. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita tetap peduli pada orang yang menyakiti kita? Ya. Bisakah kita tetap dengan sukacita menolong orang yang sudah menyakiti kita? Ya. Memang nggak gampang. Tapi kalau kita melihat kembali kepada Tuhan, ya, kita ingat akan pengorbanannya untuk kita, ya, kesakitan kita belum seberapa, ya. Saya pernah mengalami sesuatu hal yang cukup menyakitkan buat saya. Bahkan itu membuat saya hampir menyerah, Bapak Ibu Saudara. Karena saya sendiri nggak percaya itu bisa terjadi pada saya. Ya. Kenapa? Saya merasa orang yang terdekat dengan saya kok bisa berbuat seperti itu sama saya. Ya. Kalau itu orang jauh mungkin yang menyakiti saya, mungkin saya bisa terima gitu aja ya. Tetapi ini
orang yang terdekat dengan saya tega melakukan seperti itu dengan saya. Saya banyak pertanyaan, Tuhan, saya punya salah apa? Tuhan, apa yang saya berikan masih kurang Tuhan, sampai dia tega seperti itu sama saya. Ya. Saya sempat mau nyerah, saya sempat mau lari dari keadaan. Ya. Sepertinya kalau di luar saya biasa-biasa aja, tapi dalam hati saya berpikir, Tuhan, benar nggak sih saya kayak gini? Ya, saya sempat benar-benar menyerah, sempat angkat tangan. Ya udah Tuhan, kehendak-Mu, lebih baik saya menjauh daripada saya terus berada di dekatnya, tetapi saya sakit. Seperti itu. Jadi kehidupan saya saat itu saya nggak bersukacita sama sekali ya. Hawanya tuh pengen marah, pengen ini, pengen itu, tapi saya nggak bisa ya. Saat-saat tertentu saya cuma bisa nangis dan nangis ya. Doa pun saya nggak bisa, yang keluar cuma tangisan. Saya hanya mempertanyakan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Saya berusaha mendekat kembali kepada Tuhan. Saya berusaha minta penguatan, minta didoakan ya kepada orang yang saya anggap bisa mendoakan saya, tetapi itu nggak mampu mengembalikan sukacita saya kembali ya. Karena apa? Saya amat sangat merasa tersakiti saat itu ya. Seiring berjalannya waktu, saya pelan-pelan berusaha melupakan. Dalam arti bukan melupakan sama sekali kejadian itu, enggak. Saya berusaha untuk ya berjalan biasa-biasa aja. Saya berusaha menerima, Tuhan, kalau memang ini takdir atau sesuatu yang Kau gariskan seperti ini dalam kehidupan saya cuma minta kekuatan ya. Saya cuma ngomong seperti itu ya. Puji Tuhan, lambat laun saya bisa kembali lagi. Bukan karena hebat saya Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang berjalan bersama saya ya. Karena di balik semua itu Tuhan menunjukkan kuasa-Nya ya. Saya boleh disakitin ya, saya boleh dibohongin, istilahnya seperti itu ya, tapi Tuhan tetap bela saya ya. Tuhan menunjukkan bahwa semua kejadian itu nggak ada apa-apanya. Bahwa saya bisa tetap berdiri tegar. Walaupun saya dibohongin, saya dikhianatin, tapi saya merasa Tuhan yang bela saya. Tuhan yang ada buat saya. Ya. Karena saya belajar untuk bisa tetap melihat kepada Tuhan. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita, ya. Hidup penuh sukacita berasal dari dalam diri kita sebenarnya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana pengendalian diri kita pada Tuhan, ya. Yesus sendiri di sini juga menjelaskan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dilihat sejauh mana kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Yang pertama adalah tinggal di dalam kasih Allah akan membuahkan sukacita, ya. Seperti cerita saya tadi, kalau saya nggak tinggal di dalam kasih Allah, saya nggak percaya pada Tuhan, mungkin saya udah menyerah ya. Tapi saya percaya bahwa kalau saya tetap ada di dalam Tuhan, menyerahkan semuanya dalam Tuhan, Tuhan yang akan bertindak ya. Memang dari pergumulan, dari kesakitan itu, saya lebih banyak sering nangis, saya lebih banyak sering merenung, tapi di situ Tuhan ada bersama saya, ya. Kalau kita mau tinggal di dalam kasih Allah, seperti dalam Yohanes 15 ayat 9, di situ
Yesus mengatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tetaplah tinggal di dalam kasihku. Ya, kita tetap harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita nggak bisa lari dari kasih Tuhan. Ya. Yang kedua, kita taat pada perintah-perintahnya. Ya. Pada Yohanes 15 ayat 10 disebutkan bahwa jika kamu menaati semua perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ya. Seperti halnya Yesus waktu disiksa, akhirnya sampai disalib, dia taat pada perintah Bapaknya. Ya. Ketaatan itu bukan ketaatan yang biasa. Bukan ketaatan yang tanpa sukacita, ya. Ketaatan bisa menjadi sarana kita untuk kita melahirkan sukacita itu sendiri. Ya. Saya berusaha belajar taat kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kesakitan saya, apapun yang menjadi pergumulan saya mau dibohongin, saya mau dikhianati, tapi saya belajar taat. Saya belajar mengasihi orang yang sudah bohongin saya, orang yang sudah mengkhianati saya. Saya di situ belajar banyak bahwa kalau kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan menunjukkan kuasa-Nya. Walaupun kadang saya berpikir, Tuhan, benar nggak sih aku nolong orang itu? Saya kadang-kadang berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai pada saatnya, pada batasnya, Tuhan yang akan tunjukkan. Stop, sampai di situ kamu cukup untuk tolong orang itu. Bukan artinya saya nggak mau nolong ya, tapi stop sampai di situ artinya apa? Biar orang itu juga belajar bahwa kita sudah menunjukkan kasih kepada orang lain. Tetapi bukan kita kasih kita terbatas, enggak. Tetapi kalau kita terus-menerus menolong orang itu tanpa mendidik orang itu, berarti artinya kita akan menjatuhkan dia. Ya. Di sini kita belajar menaati semua apa yang Tuhan perintahkan untuk sukacita kita. Ya. Yang ketiga, supaya sukacita kita menjadi penuh adalah hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Tuhan telah memilih kita. Bukan Dia yang kita pilih, tetapi Dia yang memilih kita. Ya. Sukacita yang luar biasa. Kita dipilih jadi anaknya. Ya. Seperti minggu kemarin, kami ada komsel kelompok Banyumanik, ya, kelompok Banyumanik Durian, kelompok kecil, karena di komsel Banyumanik kan udah dibagi lagi kelompoknya, kelompok yang lebih kecil. Di situ kita sharing bersama. Kebetulan sebagian besar anggota komsel kami itu yang baru-baru saja percaya kepada Tuhan Yesus. Di situ mereka sharing, banyak yang sharing, merasa berbeda setelah menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Mereka merasa bersyukur, merasa bersukacita, karena apa? Dipilih oleh Tuhan. Ya. Mereka merasa bukan mereka yang memilih ikut Tuhan Yesus, karena mereka merasa semua mereka diselamatkan, mereka dipilih. Ya. Mereka bersyukur karena Tuhan menjadikan kita nggak cuma sekedar sebagai anaknya saja, tapi menjadi sahabatnya, ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 16 disebutkan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan memilih kita. Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Ya, kita bersyukur ya. Syukur yang luar biasa. Kita punya juru selamat dalam hidup kita. Gak sekedar itu saja, kita menjadi sahabat sejatinya. Ya, sukacita kita menjadi penuh di situ Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita punya hak istimewa untuk jadi sahabatnya. Ya, kalau orang punya sahabat ya, sahabat erat, cenderungnya apa? Kita mendengarkan suara dari sahabat kita kan, daripada orang yang lain ya. Hak istimewa menjadi sahabat Kristus bukan hanya patut kita syukuri, tetapi apa? Menjadi sebuah tanggung jawab untuk kita selalu mendengar suara dan kehendaknya. Ya, kalau kita nggak mendengarkan suaranya, kita nggak punya waktu untuk mendekatkan diri kepadanya, berarti kita bukan sahabatnya. Ya, kita juga bersukacita bahwa Kristus tidak menyebut kita lagi hamba. Ya, karena apa? Dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Ya. Saking relanya dia mengorbankan nyawanya untuk kita, dia juga tinggal di dalam kita. Ya. Mereka tinggal, kita mau tinggal kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus nggak akan membiarkan kita sendiri. Ya. Di ayatnya Ibrani 13 ayat 5 disebutkan bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Luar biasa ya. Tuhan ada bersama kita. Akankah kita tidak menikmati sukacitanya? Ya. Inilah yang seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Ya. Kalau boleh saya simpulkan bahwa sukacita adalah sikap atau cara berpikir dalam menghadapi segala keadaan yang tidak tergantung pada keadaan tertentu. Ya. Sukacita bukanlah sebuah emosi sesaat, melainkan rasa damai saat kita menghadapi pencobaan, ya. Karena apa? Kita percaya bahwa Allah mengasihi kita dan Allah akan ada bersama dengan kita. Sukacita sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan bisa menunjukkan seberapa besar kita bersukacita. Sukacita yang penuh bisa terjadi karena kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Tuhan berjanji Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Ya. Kita semua percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Ingat, jangan pernah merasa sendirian. Ya. Kita jatuh, kita sakit, di dalam dunia kita sendirian seperti apapun, tetapi Tuhan tetap bersama kita. Ya, Tuhan yang selalu menjaga kita. Seperti pujian tadi, Tuhan yang memegang tangan kita. Kalaupun sampai kita jatuh, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Ya, karena apa? Tuhan sendiri yang berjanji bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita, Dia sahabat kita,
maka sebesar apapun pergumulan dan persoalan yang kita alami, seberapa apapun permasalahan kita, ya, Dia yang akan menanggungnya. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan seberapa jauh sukacita itu ada di dalam hati kita. Seberapa dekat hubungan kita pada Tuhan kita. Tetapkah kita akan tinggal di dalam kasih-Nya? Walaupun permasalahan itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap mau taat dan setia? Hanya dekat dengan Tuhan, kita bisa bersukacita. Ya. Karena dunia lebih memandang pada rupa kita. Tetapi Bapa kita yang terus memandang kita sampai dalam kedalaman hati kita.